Halo semua, kembali lagi dengan kami dari kelompok 11. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai informasi keamanan. Tapi sebelumnya, kita akan mempelajari secara umum gambaran mengenai keamanan informasi. Informasi keamanan melibatkan perlindungan informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi atau penghancuran yang tidak sah untuk menyediakan seperti kerahasiaan, yaitu menjaga keterbatasan resmi atas akses dan pengungkapan, termasuk sarana untuk melindungi privasi dan informasi hak milik. Kemudian integritas, yaitu menjaga terhadap modifikasi atau penghancuran informasi yang tidak benar, dan memastikan penolakan dan keaslian informasi. Dan terakhir juga adanya ketersediaan yang memastikan akses dan penggunaan informasi yang tepat waktu dan andal. Syarat keamanan komputerisasi sering digunakan secara bergantian dengan informasi keamanan. Tetapi, keamanan informasi adalah konsep yang jauh lebih luas karena berkaitan dengan keamanan semua informasi dalam sebuah organisasi, terlepas dari apakah itu komputerisasi. Misalnya, keamanan informasi berkaitan dengan dokumen kertas dan faks. Meskipun tidak ada komputer yang terlibat, keamanan komputer merupakan penerapan keamanan informasi untuk informasi terkomputerisasi. Pada bab ini, berfokus pada topik keamanan informasi yang lebih luas, yaitu sistem manajemen keamanan informasi. Apa sih sistem manajemen keamanan informasi atau ISM? Merupakan suatu proses pengendalian internal organisasi yang mengendalikan risiko khusus yang terkait dengan informasi dalam organisasi. Tujuannya itu bertepatan dengan keamanan informasi secara umum, seperti untuk memberikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. ISMS biasanya memiliki elemen dasar dari setiap sistem informasi, seperti adanya perangkat keras, database, prosedur, dan laporan. Misalnya data tentang penggunaan sistem dan pelanggaran keamanan dapat dikumpulkan secara real-time, disimpan dalam database, dan digunakan untuk membuat laporan. Mengingat bahwa ISMS adalah proses pengendalian dan pengelolaan risiko, yang merupakan bagian dari proses manajemen risiko perusahaan atau siklus hidup sistem manajemen keamanan informasi. SMKI merupakan sistem informasi, sehingga pengembangannya membutuhkan penerapan pendekatan siklus hidup. Sistem keamanan informasi dikembangkan dengan menerapkan metode analisis sistem yang telah ditetapkan seperti desain, penerapan, dan operasi. Kemudian ada evaluasi dan kontrol. Tujuan dari masing-masing fase siklus hidup ini adalah, yaitu pertama, analisis sistem yang berobjektif pada menganalisis kerentanan sistem dalam hal ancaman yang relevan dan eksposur kerugian yang terkait. Kemudian desain sistem, yaitu merancang langkah-langkah keamanan dan rencana darurat untuk mengendalikan eksposur kerugian yang teridentifikasi. Kemudian ada implementasi sistem, yaitu yang berobjektif pada menerapkan langkah-langkah keamanan seperti yang dirancang. Kemudian ada operasi sistem, evaluasi dan kontrol yang berobjektif untuk mengoperasikan sistem dan menilai efektivitas dan efisiensinya, yaitu yang melakukan perubahan sesuai kebutuhan dan keadaan. Tujuan fase pertama dari siklus hidup sistem keamanan adalah untuk menghasilkan laporan analisis kerentanan dan ancaman. Kemudian tujuan fase kedua untuk merancang serangkaian tindakan pengendalian risiko yang komprehensif, termasuk tindakan keamanan untuk mencegah kerugian dan rencana darurat untuk menangani kerugian jika terjadi. Secara kolektif, keempat fase tersebut sebagai manajemen risiko sistem informasi. Manajemen risiko sistem informasi adalah proses di mana penilaian dan pengendalian risiko sistem informasi. Sistem keamanan informasi di organisasi. Nah, jika sistem keamanan informasi ingin efektif, maka harus dikelola oleh seorang Chief Security Officer atau CSO. Nah, individu ini harus melapor langsung kepada direksi untuk menjaga independensi sepenuhnya. Nah, tugas utama CSO ini yaitu menyampaikan laporan kepada Dewan Direksi untuk disetujui. Nah,
manfaat signifikan dari analisis seperti ini adalah seringkali menunjukkan bahwa ancaman yang paling mungkin terjadi bukanlah ancaman dengan exposure kerugian terbesar. Nah, misalnya yang ada pada gambar yaitu ancaman yang paling mungkin terjadi adalah pencurian peralatan, namun ancaman ini merupakan salah satu exposure kerugian terkecil. Nah, ada beberapa kesulitan dalam menerapkan pendekatan kuantitatif untuk menilai exposure kerugian. Pertama, mengidentifikasi biaya yang relevan per kerugian dan kemungkinan yang terkait bisa jadi sulit. Nah, biaya relevan dari kerugian adalah penurunan profitabilitas perusahaan sebagai akibat dari terjadinya kerugian. Tetapi biaya ini bisa sulit diperkirakan karena mungkin melibatkan perkiraan biaya gangguan bisnis yang tidak dapat diprediksi atau perkiraan biaya penggantian komputer yang hanya dapat diganti dengan model baru yang tidak dapat dibandingkan. Nah, kedua yaitu memperkirakan. Metode penilaian risiko kedua untuk keamanan komputer adalah pendekatan kuantitatif untuk penilaian risiko. Nah, pendekatan ini mencantumkan kerentanan dan ancaman sistem. Nah, secara subjektif meningkatkannya berdasarkan kontribusinya terhadap total kerugian exposure perusahaan. Baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif digunakan dalam praktik dan banyak perusahaan mencampurkan kedua metode tersebut. Nah, terlepas dari metode yang digunakan, setiap analisis harus menyatakan exposure kerugian setidaknya untuk area yang seperti gangguan bisnis, kehilangan perangkat lunak, kehilangan data, kehilangan perangkat keras, kehilangan fasilitas, kehilangan layanan personal, dan kehilangan reputasi. Nah, jika pendekatan kuantitatif digunakan, biaya dapat dikurangkan dengan menggunakan biaya penggantian, biaya penolakan layanan, biaya tanggung jawab pihak ketiga akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kontrak, dan biaya gangguan bisnis. Itu memperkirakan kemungkinan kegagalan tertentu, membutuhkan prediksi masa depan yang sangat sulit dalam lingkungan teknologi yang berubah dengan cepat. Nah, misalnya banyak manajer gagal meramalkan masalah dengan virus komputer. Nah, selanjutnya dalam menilai kemungkinan serangan yang disengaja pada sistem, kita harus memperkirakan biaya dan manfaat dari serangan tersebut kepada pelaku potensial. Nah, estimasi ini bagaimanapun membutuhkan asumsi tentang preferensi risiko pelaku. Misalnya, satu pelaku mungkin bersedia menjalani risiko yang jauh lebih besar daripada yang lain untuk keuntungan dolar yang sama. Nah, pelaku yang sangat mencari risiko akan mengambil risiko yang sangat besar untuk hadiah kecil. Sekarang kita masuk di kerentanan dan ancaman, yaitu sebuah keseriusan penipuan sistem informasi, yang itu sebuah kejahatan berbasis komputer yang merupakan bagian dari masalah umum kejahatan kerah putih yang sudah biasa. Masalah kejahatan kerah putih sangat serius. Statistik menunjukkan bahwa kerugian perusahaan akibat penipuan dan penggelapan melebihi total kerugian akibat penyuapan, perampokan, dan pengutilan dengan margin yang lebar. Ini mungkin tampak mengejutkan karena kita jarang yang membaca tentang kejahatan seperti penggelapan di surat kabar. Hal ini terjadi karena dalam sebagian besar kasus, kecurangan yang terdeteksi tidak pernah menjadi perhatian aparat penegak hukum, karena hal ini akan menyebabkan pengungkapan kelemahan pengendalian internal kepada publik. Manajer juga cenderung menghindar dari publikasi negatif yang merugikan yang akan dihasilkan dari tuntutan publik. Keamanan dari sistem informasi merupakan masalah internasional, oleh karena itu banyak negara memiliki undang-undang yang disahkan pada keamanan komputer. Di Amerika Serikat, berbagai undang-undang, peraturan, dan pernyataan untuk mengatasi masalah kejahatan elektronik. Kemudian, adanya individu yang mengancam sistem informasi. Contohnya seperti pertama, adanya personal komputer dan sistem informasi. Personal sistem termasuk komputer orang pemeliharaan, pemrograman, operator, personal administrasi, sistem informasi, dan juru tulis kontrol data. Kemudian adanya orang perawatan komputer, petugas pemeliharaan memasang perangkat keras dan perangkat lunak, memperbaiki perangkat keras dan memperbaiki kesalahan kecil pada perangkat lunak. Dalam banyak kasus, orang-orang ini harus memiliki akses keamanan tingkat tinggi untuk melakukan pekerjaan mereka. Sebagai contoh, misal ada seorang individu menginstal versi baru dari program akuntansi, sering diberikan akses lengkap ke katalog file yang berisi sistem akuntansi dan file yang berkait.
Dalam beberapa kasus, orang seperti itu bahkan mungkin tidak bekerja untuk perusahaan, melainkan untuk vendor tempat perusahaan membeli perangkat lunak akuntansi. Bagaimanapun, petugas pemeliharaan biasanya memiliki kemampuan untuk menelusuri dan mengubah data dan file program secara ilegal. Beberapa petugas juga pemeliharaan bahkan mungkin berada dalam posisi untuk melakukan modifikasi yang tidak diinginkan pada bagian keamanan sistem operasi. Yang selanjutnya, adanya pemrograman. Pemrograman merupakan sistem yang sering menulis program untuk memodifikasi dan memperluas jaringan, sistem operasi jaringan, workstation, dan sebagainya. Orang-orang seperti itu biasanya diberi akun dengan akses universal ke semua file perusahaan. Pemrograman aplikasi mungkin membuat modifikasi yang tidak diinginkan pada program yang sudah ada atau menulis program baru yang melakukan hal yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya ada operator jaringan, yaitu merupakan individu yang mengawasi dan memantau operasi langsung dari komputer dan jaringan komunikasi, yang biasa dipanggil operator jaringan. Biasanya, operator diberi izin keamanan tingkat tinggi, sehingga memungkinkan dia untuk secara diam-diam memantau semua komunikasi jaringan, termasuk juga pengguna individu yang memasukkan kata sandi, serta akses file apapun di sistem tersebut. Merupakan sistem yang sering menulis program untuk memodifikasi dan memperluas jaringan, sistem operasi jaringan, workstation, dan sebagainya. Berikutnya yaitu tenaga administrasi sistem informasi. Pengawas sistem berada dalam posisi yang hebat. Orang ini biasanya memiliki akses ke rahasia keamanan, file, program, dan sebagainya. Administrator akun memiliki kemampuan untuk membuat akun fiktif atau memberikan kata sandi ke akun yang ada. Berikutnya yaitu petugas kontrol data. Mereka ini yang bertanggung jawab untuk memasukkan data secara manual dan otomatis ke dalam komputer disebut petugas kontrol data. Selanjutnya, pengguna. Pengguna terdiri dari kelompok orang yang heterogen dan dapat dibedakan dari yang lain karena area fungsionalnya tidak terletak pada pemrosesan data atau teknologi informasi. Banyak pengguna memiliki akses ke data sensitif yang dapat mereka ungkapkan kepada pesaing. Dalam beberapa kasus, pengguna dapat mengontrol input komputer penting seperti memo kredit, kredit akun, dan sebagainya. Dan yang berikutnya yaitu penyusup dan hacker. Siapapun yang mengakses peralatan, data elektronik, file, atau segala jenis informasi istimewa tanpa otoritas yang tepat adalah penyusup. Penyusup yang menggunakan sarana elektronik dan lainnya untuk membobol atau menyerang sistem informasi untuk kesenangan, tantangan, keuntungan, balas dendam, atau motif jahat lainnya secara umum disebut sebagai hacker. Namun, tidak semua peretas itu jahat. Peretas dengan topi putih sah memiliki kelemahan sistem untuk membantu keamanan. Peretas topi hitam menyerang sistem untuk alasan yang tidak sah. Dan peretas topi abu-abu adalah peretas topi putih yang berada di tepi hukum.